Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Diaulandari dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 29022500029. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai materi distribusi frekuensi dari mata kuliah Statistik Bisnis. Untuk yang pertama, langsung saja, apa itu pengertian distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah kondisi yang menggambarkan adanya frekuensi, mulai dari gejala yang muncul berupa angka, kemudian tersalur, terbagi, hingga terpancar. Penyajian angka dalam penunjukan frekuensi ini bisa berupa tabel, grafik, dan gambar. Untuk selanjutnya, di sini ada distribusi frekuensi data kualitatif. Distribusi frekuensi kualitatif adalah distribusi frekuensi pengelompokan datanya disusun dalam bentuk kata-kata. Skala pengukuran yang dipergunakan untuk data kualitatif ini biasanya adalah skala nominal dan ordinal. Untuk contoh data kualitatif itu misalnya seperti data mengenai jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, status pernikahan, dan sebagainya. Untuk contoh distribusi frekuensi data kualitatif yaitu seperti data mengenai aktivitas yang sering dilakukan oleh siswa SMA B ketika waktu senggang. Data tersebut ditampilkan pada tabel sebagai berikut. Di sebelah kiri terdapat kolom aktivitas dan sebelah kanan terdapat kolom frekuensi. Yang pertama ada menonton televisi dengan frekuensi 58, membaca buku dengan frekuensi 21, chatting dengan frekuensi 14, traveling dengan frekuensi 7, belanja dengan frekuensi 3, dan lainnya dengan frekuensi 12. Dan untuk N-nya atau jumlahnya yaitu 115. Selanjutnya di sini ada distribusi frekuensi relatif dan persentase data kualitatif. Distribusi frekuensi relatif adalah ringkasan dalam bentuk tabel dari sekelompok data yang menunjukkan frekuensi relatif bagi setiap kelas. Distribusi frekuensi persentase adalah ringkasan dalam bentuk tabel dari sekelompok data yang menunjukkan frekuensi persentase bagi setiap kelas. Untuk perhitungannya yaitu FRI sama dengan frekuensi kelas KI per N, di mana FRI sama dengan frekuensi kelas KI dan N sama dengan jumlah data keseluruhan. Sedangkan untuk frekuensi persentase dari suatu kelas sama dengan frekuensi relatif kelas dikali 100. Untuk contohnya, seperti pembahasan yang sebelumnya, di sini terdapat aktivitas dan frekuensi. Untuk menonton televisi dengan frekuensi 58, membaca buku dengan frekuensi 21, chatting dengan frekuensi 14, traveling dengan frekuensi 7, belanja dengan frekuensi 3, dan lainnya dengan frekuensi 12. Dan untuk jumlah datanya yaitu 115. Untuk perhitungan distribusi frekuensi relatif dan persentase data kualitatif yaitu seperti slide sebelumnya, yaitu frekuensi kelas dibagi N dikali 100%. Untuk yang pertama, menonton televisi dengan frekuensi 58 dibagi N yaitu 115 dikali 100% sama dengan 50%. Yang kedua, membaca buku dengan frekuensi 21 dibagi 115 dikali 100% sama dengan 18%. Yang ketiga, chatting dengan frekuensi 14 dibagi 115 dikali 100% sama dengan 12%. Untuk yang keempat yaitu traveling dengan frekuensi 7 dibagi 115 dikali 100% sama dengan 6%. Dan yang kelima, belanja dengan frekuensi 3% dibagi 115 dikali 100% sama dengan 3%. Dan lainnya dengan frekuensi 12 dibagi 115 dikali 100% sama dengan 10%. Untuk tabelnya yaitu sebagai berikut. Sebelah kiri ada kolom aktivitas,
yang di tengah ada kolom frekuensi, dan di sebelah kanan ada frekuensi relatif. Untuk menonton televisi itu frekuensinya 58 dan frekuensi relatifnya yaitu 0,50. Yang kedua membaca buku, frekuensinya 21, frekuensi relatif 0,18. Yang ketiga chatting, frekuensinya 14, frekuensi relatifnya 0,12. Yang keempat ada traveling, frekuensinya 7 dengan frekuensi relatif 0,06. Yang kelima belanja dengan frekuensi 3 dan frekuensi relatifnya yaitu 0,03 dan lainnya. Frekuensinya 12 dengan frekuensi relatif 0,10. Dan untuk jumlah datanya 115, sedangkan untuk frekuensi relatifnya 1. Untuk selanjutnya, di sini ada distribusi frekuensi data kuantitatif. Distribusi frekuensi kuantitatif merupakan distribusi frekuensi pengelompokan datanya disusun berdasarkan angka. Penerapannya berupa tabel distribusi data kelompok dan tabel distribusi data tunggal. Dan juga ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kelas bagi distribusi frekuensi data kuantitatif, yaitu jumlah kelas, lebar atau interval kelas, dan batas kelas. Untuk selanjutnya di sini ada contoh. Berikut adalah nilai ujian yang sudah diurutkan. Jadi ini semua yang sudah diurutkan. Yang pertama itu jika masih belum berurutan, maka kita harus urutkan dahulu dari nilai terkecil ke terbesar. Yang kedua kita tentukan range-nya. Range itu ialah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Karena di data tersebut nilai tertingginya 99 dan nilai terendahnya 35, maka hasilnya yaitu 99 dikurang 35 sama dengan 64. Yang ketiga, kita tentukan banyak kelas. Untuk di sini kita memakai aturan Starches. 1 ditambah 3,3 dikali log dalam kurung N. N di sini ialah jumlah datanya, itu berapa. Jadi, sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log dalam kurung 80, sama dengan 7,28. Sama dengan 7, jadi kita bulatkan aja menjadi angka 7. Untuk yang keempat, kita tentukan panjang kelas atau P. Panjang kelas sama dengan range per banyak kelas atau range dibagi banyak kelas. 64 dari perhitungan range dibagi 7 dari perhitungan banyak kelas. Yang hasilnya yaitu sama dengan 9,14. Di sini kita bulatkan saja menjadi 10. Untuk yang kelima, tentukan nilai batas bawah kelas pada kelas pertama. Nilai ujian terkecilnya adalah 35. Penentuan nilai batas bawah kelas bebas saja, asalkan nilai terkecil tersebut masih masuk ke dalam kelas tersebut. Dan di sini kita memakai nilai terkecilnya 31. Untuk batas bawah kelas adalah nilai terkecil yang berada pada setiap kelas, sedangkan untuk batas atas kelas, nilai terbesar yang berada pada setiap kelas. Arti dari batas kelas yaitu nilai yang digunakan untuk memisahkan antar kelas, tapi tanpa adanya jarak antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas berikutnya. Seperti pada kelas ke-1, batas kelas terkecilnya yaitu 30,5 dan terbesarnya 40,5. Dan pada kelas kedua, batas kelasnya yaitu 40,5 dan 50,5. Batas kelas ini selalu dinyatakan dengan jumlah digit 1 desimal lebih banyak daripada data pengamatan asalnya, yaitu 0,5. Untuk selanjutnya, nilai tengah kelas adalah nilai tengah dari kelas yang bersangkutan yang diperoleh dengan formula berikut. 1/2 dalam kurung batas atas kelas ditambah batas bawah kelas. Nilai ini yang dijadikan pewakil dari selang kelas tertentu untuk perhitungan analisis statistik selanjutnya. Contohnya, nilai kelas ke-1 adalah 1/2 dalam kurung 31 ditambah 40, sama dengan 35,5. Untuk frekuensi kelas, yaitu banyaknya kejadian atau nilai yang muncul pada selang kelas tertentu. Dari perhitungan sebelumnya, dapat kita ketahui sebagai berikut. Banyak kelasnya adalah 7, panjang kelasnya 10, batas bawah kelasnya adalah 31. Dan untuk tabelnya adalah sebagai berikut.
Kelas ke-1 dengan nilai ujian 31-40, batas kelasnya 30,5-40,5 dengan frekuensi 2. Kelas kedua, nilai ujian 41-50, batas kelas 40,5-50,5 dengan frekuensi 3. Kelas ketiga, 51-60, 50,5-60,5 dengan frekuensi 5. Kelas keempat, 61-70, batas kelasnya 60,5-70,5, frekuensinya 13. Untuk kelas kelima, 71-80 dengan batas kelas 70,5-80,5 dengan frekuensi 24. Kelas ke-6, 81-90, 80,5-90,5 dengan frekuensi 21. Dan kelas ke-7, 91-100, batas kelasnya 90,5-100,5 dengan frekuensi 12. Dan untuk jumlahnya adalah 80, atau dalam bentuk yang lebih ringkas sebagai berikut. Sekian pembahasan dari saya. Mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan baik kata maupun kalimat yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih.